membuka atau peluang usaha, menawarkan kepada teman-teman yang lain. Jangan hanya menjadi tenaga teknisnya saja, tapi bisa membuka les privat, tempat les privat kayak gitu, kayak yang tadi disampaikan Bu Dia, bisa online, bisa offline kayak gitu. Kemudian ada lagi membuka PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Itu juga bergengsi loh. Jangan kira pusat kegiatan belajar masyarakat itu hanya kaitan dengan kejar paket B, kejar paket C, atau kejar paket A gitu. Tapi peluangnya di situ juga banyak sekali. Ada kreativitas masyarakat, kemudian juga ada PAUD. Jadi kita PGSD, lulusan PGSD juga bisa jadi posnya sekolahan di PKBM kayak gitu. Saya sudah bangun PKBM di desa saya sendiri. Kemudian bantu di TK milik keluarga juga ada. Saya juga pengurus yayasannya, saya sekretaris. Jadi kita bisa lah untuk berkembang, mengembangkan ilmu kita bukan hanya sebagai pengajar teknisnya saja, tapi jadi pengusahanya, jadi pimpinan perusahaannya, gitu. Lanjut. Terus kemudian apa yang didapat di tempat kerja selain PNS guru? Tadi tempat kerjanya banyak, ada profesinya juga banyak. Apa yang kita dapatkan? Jelas ilmu dan pengalaman di luar PGSD. Saya, ini barangkali teman-teman ada yang belum tahu, saya itu dulu pernah ngajar di SD, tapi saya kemudian memilih untuk bekerja di tempat lain. Alhasil saya di Bawaslu Kabupaten Brebes. Di sini saya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru di luar PGSD jelas. Karena apa? Di sini bergelut dengan undang-undang, dengan peraturan, dengan hukum. Saya jadi bisa belajar kaitan dengan peraturan, bagaimana menyelesaikan sengketa pemilu, bagaimana menyelesaikan pelanggaran pemilu. Kita baca-baca undang-undang pemilu, dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pemilu. Artinya lulusan PGSD pun mampu untuk bersaing, berkompetisi di luar di luar PGSD. Kemudian bicara kesejahteraan, bisa lah dibandingkan dengan cuma sekedar mengajar di sekolah, sebagai misalkan guru bakti kayak gitu. Kemudian suasana kerja lebih nyaman. Barangkali ini sedikit bersinggungan dengan tadi yang disampaikan Bu Dia kaitan dengan bok-bokan kayak gitu ya. Tapi lebih penting bahwa kita harus mencari pekerjaan yang membuat kita nyaman. Bagaimana kita akan bekerja dengan baik kalau misalkan kenyamanan itu tidak kita dapatkan. Kalau teman-teman nyaman di guru, lanjutkan di guru. Namun kalau fokusnya pada non PNS, fokusnya pada PNS guru, jangan. Ngajarnya boleh, tapi fokus pada PNS gurunya jangan. Bisa. Kalau PNS itu katakan hanya gift aja, hanya hadiah dari Tuhan. Itu. Kita akan sampai jadi PNS kalau memang ditakdirkan untuk jadi PNS. Fokus kita memberikan ilmu kepada anak didik. Kemudian terhormat. Di luar PGSD juga kita terhormat. Di PGSD juga sama. Artinya di luar PNS guru juga bisa terhormat. Ketika jadi guru juga bisa terhormat. Contoh misalkan lulusan PGSD kayak saya, meskipun tidak mengajar, meskipun tidak jadi PNS guru di desa, masih dianggap sama pemerintah desa untuk jadi ini, jadi itu, jadi lembaga ini, jadi ketua lembaga ini, kayak gitu. Jadi di masyarakat pun lulusan PGSD yang bukan PNS guru tetap terhormat. Kuncinya apa di situ? Nah, kuncinya satu, perbanyak bersosialisasi. Dengan bersosialisasi kita membuka jaringan seluas-luasnya kepada masyarakat, biar kita dikenal masyarakat, maka kita akan selalu diingat dan akan dibutuhkan. Meskipun tidak sekarang, dalam waktu yang tidak lama juga akan dibutuhkan. Contoh tadi yang saya sampaikan, di desa pun saya selalu dipanggil untuk jadi pengurus dan akan sampai jadi ketua, kayak gitu. Kemudian perbanyak berorganisasi.
mumpung masih kuliah, masih ranahnya mahasiswa, banyak organisasi mahasiswa, ada PMII, ada IMM, ada HMI. Di kampus eksternalnya, internal saja ada BEM. Ya, jadi teman-teman PGSD ini kemarin saya juga ikut ini ngompori biar teman-teman adik-adik PGSD itu bisa menduduki jabatan Presiden BEM. Itu salah satu kuncinya, kunci biar kita bisa memperbanyak wawasan, bukan hanya di PGSD-nya saja, tapi di luar keilmuan PGSD kita bisa dengan caranya berorganisasi. Bagaimana menyusun proposal, kemudian laporan keuangan, di PGSD tidak ada. Kemudian tadi yang sampaikan Bu, dia bisa berbahasa asing. Di PGSD mungkin ada bahasa asing, bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris mungkin tidak ada. Ada bahasa Jepang, bahasa Prancis. Kalau punya keniatan, keinginan mau mengajar di luar negeri, ya harus bisa berbahasa asing. Kuncinya apa? Ya bersosialisasi, berorganisasi. Kalau tidak punya uang untuk biaya private gitu, private. Kemudian yang kunci yang terakhir, kesampingkan gengsi dan rasa malu. Banyak dari kita itu gengsi dengan background sarjana, maka tidak mau bekerja di luar itu. Kemudian rasa malu, malu terhadap, lagi-lagi terhadap sarjananya. Aku sarjana, masuk kok jadi kuli. Padahal secara nominal uangnya lebih banyak. Ya itu. Saya ingat sekali omongan dari Pak Farhan, dosen kita. Kalau memberikan contohnya ekstrim sekali. Kita kadang disuruh jadi kuli pacul misalkan, suruh macul di lahan petani, kita malu karena kita sarjana, padahal uangnya lebih besar daripada menjadi guru honorer. Itu yang membuat kita itu terkurung pada sarjana lulusan S1 itu. Padahal ada peluang untuk mendapatkan uang lebih banyak, tapi kita ada rasa malu. Jadi hilangkan rasa malu itu. Kemudian terakhir ada harapan dan tantangan lulusan PGSD era digital. Harapan saya, teman-teman atau adik-adik, dan teman-teman yang sudah lulus, adik-adik yang masih kuliah, bisa menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya, bukan hanya pada ilmu PGSD, tapi banyak yang lain. Kemudian, ini penekanannya, teman-teman harus, ini saya harus berorganisasi, bersosialisasi. Kalau kalian cuma kupu-kupu, artinya kuliah pulang, itu saya jamin pengetahuannya akan terbatas pada itu. Bersosialisasi bukan hanya melalui kontak fisik, tapi melalui jaringan sosial juga bisa itu bersosialisasi. Maka teman-teman harus tadi saya tekankan untuk berorganisasi dan perbanyak sosialisasi, untuk membuka link sebanyak-banyaknya. Kita dikenal di sana, dikenal di sini, kita mencari pekerjaan menjadi lebih mudah. Tantangan ke depan dengan adanya era digital ini, teman-teman harus bisa memanfaatkan teknologi, misal kayak YouTube. Teman-teman yang menjadi guru itu bisa memanfaatkan YouTube, bikin channel YouTube, kemudian mengajar di video, cara mengajarnya di video, diupload di YouTube channelnya, kemudian di-share ke murid. Apalagi ini lagi masanya belajar di rumah ya, masa pandemi ini belajar di rumah. Siswa-siswanya disuruh belajar di rumah melalui internet. Jadi teman-teman guru itu bisa bikin video mengajar, upload ke YouTube. Tugasnya siswa adalah untuk membuka YouTube teman-teman sekalian, membuka YouTube Bapak Ibu guru. Kemudian jangan lupa di subscribe kayak gitu, sampaikan ke murid-murid subscribe. Semakin banyak subscribe, maka nanti jadi Google AdSense bisa dapat uang. Itu kan salah satu peluang memanfaatkan teknologi, kita bisa jadi tetap jadi guru, memanfaatkan teknologi, kita juga dapat uang. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan.
Terima kasih untuk narasumber. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi motivasi untuk kita. Untuk poin yang bisa kita ambil dari materi yang kedua yaitu lulusan PGSD bukan hanya terpatok pada menjadi guru PNS saja, namun banyak ladang uang yang lain yang bisa menjadikan kita banyak uang atau kita kaya atau kita punya pekerjaan, yaitu seperti menjadi blogger, jurnalis, konten kreator, privat tutor, pembisnis, dan lain-lain. Saya ingatkan lagi untuk yang ingin bertanya, bisa diajukan di live chat dengan format yang sudah ditentukan. Untuk materi yang ketiga yaitu dari Kak Tatang SPD. Kak Tatang, Jackson Kak? Kak Tatang. Kak Tatang, Jackson. Kak Tatang, Jackson. Ya, sambil menunggu Kak Tatang, bisa disiapkan pertanyaannya. Nanti diajukan saja di live chat dengan format yang sudah ditentukan. Kak Uli, cek Kak. Halo Kak Uli, Kak. Halo, Mungkin sambil menunggu Kak Tatang, karena belum bisa, mungkin bisa Kak Uli dulu. oh ya, baik. Ya, ya nanti Kak. Sebelumnya untuk materi yang ketiga dari narasumber Uli Umaroh SPD, sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae dari narasumber. Nama Uli Umaroh SPD, tempat tanggal lahir Tegal 22 Februari 1995, alamat Desa Tembok Luwung, RT 29 RW 6, Adiwerna, Tegal. Riwayat pendidikan SD Negeri Tembok Luwung 1, SMP Negeri 1 Adiwerna, SMA Negeri 2 Selawi, S1 PGSD Universitas Muhadi Setiabudi Angkatan 2017. Dan sekarang sedang pengalaman pekerjaan guru di SD Negeri Pesayangan 1, guru di Bimbingan Belajar Spasial Selawi. Nomor WA 0855
4018 0496. Saya ulangi, 0855 4018 0496. Ya, untuk narasumber kami persilakan. Ya, terima kasih buat Mbak Moderator yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan materi ya di sini. Ya, sebelumnya saya itu tetangganya Pak Didik, dosen kalian. Dan di sini saya akan memberikan materi mengenai meraih mimpi melalui pendidikan tinggi. Ya, yang namanya pendidikan itu kan bukan hanya kita sampai sarjana, tetapi kalau kita memang mampu finansial, mampu dalam kecerdasan juga, kita itu juga bisa meraih pendidikan yang jauh lebih tinggi. Ya, tadi CV sudah disampaikan. Apa sih itu mimpi? Mimpi itu merupakan pengalaman bawah sadar kita, di mana kita itu harus berani mengambil resiko untuk meraih, termasuk meraih mimpi dalam dunia pendidikan. Saya juga nggak menyangka kenapa bisa sampai melanjutkan S2 gitu ya. Mungkin karena saya termotivasi dengan dosen-dosen yang lain, dan juga termotivasi pada pas kemarin lulusan itu saya menjadi wisudawan terbaik, terutama prodi PGSD, dan saya juga termasuk mahasiswa yang menyampaikan janji mahasiswa waktu itu di auditorium UMUS. Lalu, mengapa sih kita itu harus punya mimpi, terutama dalam pendidikan? Ya, karena mimpi itu dapat dijadikan mohon maaf, tadi ada kendala sedikit ya. Kita kembali lagi ke ini ya, tadi mimpi. Mungkin karena saya perasaan jatahnya terakhir, tiba-tiba Mas Tatanya nggak ada gitu ya. Tadi mimpi itu sudah saya jelaskan, merupakan pengalaman bawah sadar, di mana harus berani mengambil resiko untuk meraih mimpi itu dalam dunia pendidikan khususnya. Dan mengapa kita harus punya mimpi, ya terutama dalam pendidikan. Karena mimpi itu dapat dijadikan sebagai tujuan hidup agar terarah dan teratur. Misalnya kalian tiba-tiba mimpi dapat uang banyak, oh berarti itu bisa dijadikan sebagai tujuan kita untuk bisa bekerja keras, supaya menghasilkan uang yang banyak. Lalu sih ada apa aja sih meraih mimpi saya, kenapa saya melanjutkan pendidikan S2 gitu ya. Karena di tantangan era digital ini, seperti yang disampaikan Budia, bahwa tidak semua itu guru hanya fokus dengan guru, tetapi punya yang lain gitu, seperti tadi kayak Mas Beni bekerja di salah satu kantor, terus ada Mas Tata yang punya blogger, dan masih banyak yang lain guru lulusan UMUS gitu ya yang masih bekerja selain guru. Dan cara saya meraih mimpi itu ada 4 ya yang menurut saya, tapi nggak tahu menurut teman-teman yang lain. Itu ada kerja keras, doa, konsisten, dan sabar. Ya, yang pertama itu kan kerja keras. Bekerja dengan sungguh-sungguh gitu ya. Saya selama ini kuliah itu dari Tegal Brebes, itu laju terus. Nggak pernah ngekos,
Jadi yang namanya kuliah di UMUS itu saya benar-benar bolak-balik dan itu butuh yang namanya kerja keras, pantang menyerah dan selalu penuh semangat dalam hal kuliah gitu ya. Apalagi kalau ada jadwal mata kuliah itu pagi jam 7, saya harus pagi-pagi berangkat jam 6 biar sampai ke kampus dan
Terima kasih untuk narasumber atas materinya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Poin penting dari materi yang ketiga yaitu ada 4 cara untuk meraih mimpi yang harus kita lakukan agar mimpi kita tercapai. Yaitu yang pertama, kerja keras. Kedua, doa. Ketiga, konsisten. Keempat, sabar. Diingatkan kembali, untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di live chat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dan untuk satu penanya hanya untuk menanya satu pertanyaan saja. Kalau nanyanya banyak, nanti akan kita pilih satu saja. Dan untuk materi yang tadi, yang ketiga, nanti juga kita akan share di grup WA untuk materinya, untuk kalian bisa dibaca dan dipelajari. Untuk materi yang keempat yaitu dari narasumber D. Tatang SPD. Untuk Kak Tatang, Sakson Kak. Sepertinya Kak Tatang mungkin terkendala sinyal. Untuk menunggu, bisa disiapkan dulu pertanyaannya untuk pemateri. Nanti bisa diajukan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dan satu orang hanya untuk menanya satu pertanyaan. Kalau misalkan lebih dari satu, nanti akan kita pilih satu saja. Dan untuk peserta webinar, dimohon jangan keluar terlebih dahulu. Nanti akan ada presensi lagi. Ya, kita masih untuk mencoba menghubungi narasumber yang keempat. Mungkin terkendala sinyal, ya Kak. Karena narasumber sudah ada. Untuk materi yang keempat, yaitu dari narasumber D. Tatang SPD. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber. Nama, D. Tatang SPD. Tempat tanggal lahir, Brebes, 8 Desember 1989. Alamat, Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Riwayat pendidikan, S1 PGSD Universitas Muhadi Setiabudi, Angkatan 2013. Pengalaman pekerjaan, guru di SD Negeri Karangbokong 3, dan blogger. Nomor WA 0823 272 773 19. Saya ulangi 0823 272 77319. Untuk narasumber, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan peluk hangat untuk saudara-saudara saya yang non-muslim dimanapun berada. Untuk teman-teman mohon maaf ya, tadi ada kendala internetnya gangguan ya, karena seperti yang tadi dijelaskan, saya kebetulan memang jauh ada di desa ya. Nah, makanya misi saya adalah dari desa pantang untuk tertinggal. Seperti dijelaskan tadi, saya saat ini mengajar di SD Negeri Karangbokong 3, ASN ya, alhamdulillah. S-nya masih sosial. Saya selalu yakin orang-orang yang memiliki jiwa sosial, mereka akan dimudahkan dalam hal rezeki. Satu poin penting, rezeki itu bukan dari pekerjaan. Kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa rezeki itu datangnya hanya dari Tuhan semesta alam. Ya. Terkadang kita mengerjakan sesuatu, ternyata rezeki datang dari aktivitas di luar kerja kita. Rezeki juga kadang datangnya secara tiba-tiba. Itulah fungsinya kita meyakini bahwa rezeki itu bukan dari pekerjaan, tapi dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkehendak, kun fayakun, maka rezeki akan datang. Saya selalu malu ya pada orang-orang zaman dulu. Ini ngobrol dulu sambil nunggu presentasi ya.
Karena orang-orang zaman dulu itu bekerja dengan niat lillah sekali. Dan sekarang juga banyak orang yang seperti itu. Ya, contohnya seperti alim ulama dan lain sebagainya, mereka bekerja sangat lillah. Dan saya berani jamin soal rezeki, dunia mengejar-ngejar mereka. Terima kasih untuk moderator yang memberikan saya waktu, dan teman-teman yang saya hormati, begitupun dengan narasumber yang lain. Mohon izin perkenalkan, nama saya Detatang ya, seperti dijelaskan tadi, saya berasal dari Desa Kamal. Misi saya kaya raya dan karya dengan blog Guru Goblok. Ya, Guru Goblok itu berarti saya ingin sekali banyak guru termotivasi untuk akhirnya menjadi seorang blogger, karena itu bisa dilakukan, sangat mudah dilakukan dan tidak mengganggu aktivitas. Oke, next. Ya, saya selain sebagai seorang guru juga, saya adalah founder, ya, pendiri, pemilik juga dari berbagai situs. Di antaranya adalah Detatang.com yang baru-baru ini dirilis, tapi alhamdulillah banyak sekali antusiasnya luar biasa. Dan melalui Detatang.com ini saya sudah, ya, lumayan lah masalah rezeki ya. Padahal baru dibangun sekitar 2 bulan kemarin, tapi alhamdulillah. Dunia elektronik juga, Tamoto.com. Sebenarnya masih banyak situs-situs yang lain yang tidak saya sebutkan sengaja ya. Biarlah kalau berjodoh nanti teman-teman bisa menemukannya melalui Google. Ya, saya juga kontributor di banyak sekali situs ya, seperti klikmania.net, CBM News juga pernah, KLA.or.id ya, yang Kabupaten Layak Anak juga pernah, Celoteh Larangan dan lain sebagainya. Ratusan situs ini diantaranya saya gunakan untuk kebutuhan backlink. Ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, next. Ya, ini poin penting bagi saya. Ya, ketika kita sudah menjadi seorang guru, selama kita niatnya mulia, jangan pernah takut untuk rezeki, untuk hal rezeki, untuk masalah rezeki nggak perlu takut lah. Kenapa kok banyak sekali guru honorer yang akhirnya mereka menyerah? Itu kebanyakan sebenarnya bukan salah pekerjaannya, tapi salah di niatnya. Oke, kalau niat yang baik, pasti Tuhan memberikan ibaratnya petunjuk kepada hati kita. Dijamin teman-teman akan menjadi sangat pintar, ya, bisa membaca peluang dan berbagai hal-hal di luar logika kita yang kadang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Makanya poin paling penting di sini, coba benahi niat mulai dari sekarang, mulai dari awal kita kuliah dan setelah lulus. Jangan pernah takut untuk menjadi guru. Rezeki Allah yang jamin, bukan pekerjaan. Berikutnya. Oke, ini. Kenapa saya jadi blogger? Ya, jadi blogger itu sama saja ya, panggilan hati saya dari jiwa mengajar dan berbagi untuk sesama. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Saya malu sama ayam jika saya tidak ada manfaatnya. Bulu ayam saja bermanfaat, bisa untuk membersihkan dan lainnya. Setelah itu, ketika saya di kelas, pernah paling dikasih murid 24 orang lah ya. Tapi ketika saya jadi blogger, alhamdulillah, ribuan orang bisa membaca tulisan saya. Bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Dan nanti akan saya buktikan ya melalui layar monitor ini di sesi PowerPoint ini. Oke, berikutnya. Ya, ini blog itu tidak bertentangan dengan aktivitas kita sebagai seorang guru. Yang penting kita bisa membagi waktu, mengajar dengan baik, jadi blogger juga dengan baik. Saya yakin itu. Blog juga sangat berfungsi untuk pendidikan, apalagi saat ini di tengah COVID-19 seperti sekarang ini, saya semakin merasakan betapa pentingnya blogger atau sebuah situs. Ya, dengan blog, poin-poin yang saya temukan diantaranya ada
4 hal ini. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman karena keterbatasan waktu ya, insya Allah ini pun sudah mewakili. Blog sebagai pengarsipan administrasi guru. Terkadang saya suka share di blog saya tentang RPP dan lain sebagainya. Luar biasa. Blog mampu itu mayoritas guru bantu. Ketika tentang kisah guru honorer sukses di klikmania.net, teman-teman bisa mencarinya di Google ya. Kisah guru honorer sukses. Luar biasa. Banyak mahasiswa yang merasa termotivasi. Banyak guru yang katanya tadinya malas mengajar, tiba-tiba merasa tersuntik motivasinya untuk dia mau mengajar. Membenahi niatnya. Dan yang terpenting, melalui tulisan tersebut, mereka dikasih jalan, pencerahan bagaimana caranya bisa mendatangkan jalan rezeki. Oke. Berikutnya, blog sebagai transparansi hasil pengajaran antara sekolah dengan orang tua. Ya, blog sebagai media pembelajaran, saya pikir ini tidak usah terlalu panjang lebar dijelaskan, karena kita adalah orang-orang yang saya yakin terpilih, ya, orang-orang terpilih yang memiliki kemampuan luar biasa, bisa cepat tanggap untuk memahami, walaupun cuma dengan membaca tulisan ini. Oke, berikutnya. Oke, tips membuat blog bermanfaat. Oke, langsung saja silakan ditampilkan. Saya masih ingat ya, di waktu di Umus dulu, teman saya dulu bermain blog sejak tahun 2010. Tapi waktu itu saya tidak mengerti bahwa blog bisa mendatangkan uang. Saya cuman ingin belajar saja, belajar nulis ya seperti itu. Menuangkan unek-unek ke dalam tulisan. Waktu itu ada teman saya yang berbicara blog itu bisa mendatangkan uang melalui AdSense. Oke, saya pernah cerita di grup belajar blog sampai menghasilkan Facebook ya. Dulu itu teman saya itu membuat blog yang negatif ya demi untuk menghasilkan tersebut, dan alhamdulillah saya tidak demikian, dan ternyata justru blog yang nyati untuk menghasilkan uang, alhamdulillah menghasilkan uang. Nah, untuk membuat blog bermanfaat itu yang pertama, blog itu dibuat sesuai passion. Kenapa? Karena supaya kita benar-benar bisa menjiwai, kita tidak bingung ketika hendak membuat sebuah konten. Mungkin pertama teman merasa bingung ketika membuat konten. Jujur, saya saat ini bingung membagi waktu karena selalu muncul ide bermunculan, ingin segera dituliskan tapi waktunya yang tidak kebagi. Ya. Terus membuat blog sesuai hobi, misalnya hobi teman-teman suka masak ya dan lain sebagainya, ya silahkan buatlah blog tentang itu. Beda ya antara hobi dan passion ini, sekedar mengingatkan saja, itu ya paling dikerjakannya nggak secara terus-menerus, seperti misalkan bermain volley dan sebagainya. Tapi kalau passion itu dikerjakan terus-menerus. Dikerjakan terus-menerus dan kita tidak. Halo? Tanya dari wifi saya ini error terus. Oke, membuat tadi sampai di mana? Oke. Yang ketiga saja langsung membuat blog berdasarkan pekerjaan yang digeluti. Ya, seperti misalkan kita sebagai seorang guru ya buatlah blog tentang administrasi guru, tentang aktivitas siswa misalkan ya. Cerita-cerita tentang kependidikan, artikel-artikel bermanfaat tentang tips parenting dan lainnya, itu saya yakin banyak sekali yang membutuhkan. Terus yang berikutnya, kalau teman-teman ingin cepat menghasilkan dari dunia blogging, yaitu buatlah blog yang banyak dibutuhkan. Ya, Sekson, Kak. Ya, sambil menunggu, mungkin Kak Tatang ada trouble. Kita bahas yang dari pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah kita saring. Untuk pertanyaan pertama, untuk narasumber Budia Sunarsi MPD,
Pertanyaannya yaitu dari Agus P. Patrareja dari Universitas Galuh Ciamis. Pertanyaannya yaitu, strategi apa yang akan dilakukan oleh PGSD Umus menggunakan Red Ocean atau Blue Ocean? Kepada narasumber, kami persilakan. Ya, terima kasih kebetulan dan terima kasih kepada Mas Agus pertanyaannya. Coba kita bahas ya sedikit terkait pertanyaan dari Mas Agus yang terkait PGSD Umus itu menggunakan Red Ocean Strategy atau Blue Ocean Strategy. Kalau kan Red Ocean Strategy, Blue Ocean Strategy. Kita bahas dulu apa sih Red Ocean Strategy. Red Ocean Strategy itu adalah strategi persangsung antar dua atau lebih penjual jasa yang sama. Jadi kalau misalnya kita PGSD, antara PGSD perguruan tinggi X dengan PGSD perguruan tinggi yang lain. Nah, kita sama-sama melaksanakan. Kita sama-sama melakukan persaingan menghasilkan menjual jasa untuk menghasilkan para pendidik yang sesuai dengan kompetensi pendidik. Misalnya mampu untuk mengajar, mampu untuk mendidik, mampu untuk ini. Kita juga merencanakan masuk ke dalam Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy itu sendiri adalah akan pasar baru, artinya menginovasi yang baru, artinya bisa mencari hal-hal yang tidak efektif, mengurangi hal-hal yang tidak efektif, atau menambah sesuatu yang baru. Nah, kita sedang menuju ke sana, artinya kita mau menghasilkan mahasiswa, lulusan PGSD atau output PGSD yang mempunyai nilai lebih ketimbang dari lulusan PGSD yang lainnya. Misal selain mampu mengajar, kita berencana menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan di bidang IT. Itu kita sudah masuk di dalam kurikulumnya, kita sudah ada mata kuliah multimedia. Artinya itu memberi kompetensi lebih untuk siswa atau lulusan agar mampu mengembangkan kemampuan IT-nya. Selain itu juga, kami juga memberi ciri khas bahwa kita ada mampu menghasilkan mahasiswa atau guru yang mempunyai kemampuan. Artinya ketika kita nanti di luar di lapangan kok ternyata tidak mau menjadi guru, tadi kita bisa masuk ke sisi yang lain. Artinya bisa mengembangkan di dunia usaha tapi di dunia pendidikan. Kita sudah memberikan ilmunya di dalam kurikulum kami sudah ada mata kuliah terkait kewirausahaan maupun entrepreneurship. Begitu Mas Agus. Jadi kita menggunakan Red Ocean dan menuju Blue Ocean. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Kak Tatang, Jackson Kak. Halo? Ya, Kak Tatang, Jackson Kak. Oke. Begini. Saya akan berbagi tips tentang menulis ya. Kalau misalkan di YouTube itu yang terpenting adalah konten video, sementara di blog berarti yang paling penting adalah tulisan. Kenapa demikian ya? Karena ketika orang berkunjung ke blog kita, mereka mencari informasi tertulis. Nah, makanya di sini penting sekali sebuah tulisan itu. Semakin banyak kita membuat tulisan di dalam suatu blog, maka kita akan dengan mudah mendatangkan banyak sekali visitor ataupun pembaca setiap harinya, bahkan setiap waktu dan detiknya. Oke. Untuk menulis itu sebenarnya tidak sulit ya. Yang penting sahabat semua menerapkan di antaranya 4 hal ini, yaitu yang pertama menulis berdasarkan ilmu yang dikuasai. Terkadang kita bisa sebenarnya nulis apapun yang tidak kita kuasai, tapi terkadang kita takut dengan tanggung jawab nantinya.
Ya. Karena kalau kita menulis yang benar-benar kuasai, menulis pun bisa sangat mengalir sekali. Nah, menulis sebanyak apapun itu mudah ketika kita benar-benar menguasai apa yang kita tulis. Nah, berikutnya yang kedua adalah berdasarkan pengalaman. Misalkan kita punya pengalaman tentang membujuk misalkan atau merubah pola pikir anak yang tadinya malas belajar menjadi semangat belajar, saya pikir itu sangat penting sekali untuk ditulis di buku. Ya. Saya selalu berpendapat bahwa ilmu terbaik itu yang dari pengalaman. Berbagai teori, berbagai penemuan, ya berbagai teknologi diawali dengan uji coba. Nah, makanya menulis berdasarkan pengalaman insya Allah akan sangat bermanfaat untuk orang lain. Jadi orang lain bisa merasakan apa yang pernah kita alami tanpa harus melakukannya terlebih dahulu. Terus berikutnya menulis dari berbagai hal yang dilihat dan dirasa. Ya, jadi untuk menulis itu kita bisa dengan memperhatikan sekitar pun itu sudah menjadi banyak sekali tulisan ya. Saya kadang melihat buku ini saja misalkan di lemari ini ada tumpukan buku. Ini bisa sekali untuk menjadi bahan tulisan. Misalkan kita melihat nenek-nenek misalkan ya sedang mendorong sepeda di jalanan, itu pun bisa menjadi banyak sekali tulisan. Banyak judul, banyak kata. Oke, terus yang berikutnya adalah rewit itu bukan kopas. Ya, banyak blogger yang senang untuk menulis ulang. Sebenarnya tidak masalah. Ya, karena manusia itu adalah makhluk yang meniru. Tidak ada manusia yang tiba-tiba pintar dengan sendirinya. Makanya manusia adalah makhluk sosial, diantaranya karena manusia harus belajar dari satu sama lain. Mungkin saya sedikit tahu tentang blog itu karena saya lebih dulu mengenalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman sekarang itu bisa melebihi saya pengetahuannya setelah terjun langsung. Nah, begitupun dengan menulis. Kadang kita harus membaca tulisan orang lain untuk menuangkannya kembali. Tapi ingat, bukan kopas. Banyak blogger yang mengopasnya, salin kemudian tempel. Bolehlah seperti itu, tapi cuma disalin, dibaca, terus kita tulis ulang menggunakan bahasa sendiri. Jadi kita dipahami, bahkan setelah itu dikembangkan. Misalkan itu cuma 5 kata, kenapa kita tidak bisa mengembangkannya menjadi 500 kata? Mudah, insya Allah kalau terbiasa mudah. Ya. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Ya, ini poin yang terpenting itu menulis dari hati. Saya juga selalu yakin apapun yang dilakukan dari hati akan sampai ke hati. Ya. Kalau kita menulis atau berbicara dengan hati, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang membaca, pasti akan sampai ke hati. Itu penting sekali. Kenapa penting? Karena yang membaca adalah manusia. Yang menggerakkan itu sebenarnya bukan pikiran, tapi hatinya yang paling penting. Ketika hati sudah tersentuh, maka dia akan menjadi pelanggan setia kita, menantikan setiap tulisan yang kita buat. Nah, menulis dengan hati juga akan membuat tulisan yang kita buat benar-benar berbobot, bermakna. Saya sangat ingin sekali dalam waktu dekat menulis buku. Tapi, ya itu tadi, saya belum bisa menulis karena belum menemukan rupanya. Ruhnya adalah pengalaman. Ketika banyak pengalaman, maka saya bisa menulis dengan hati. Berikutnya. Oke, poin berikutnya. Nah, ini beberapa keuntungan menjadi seorang blogger. Ya, mudah-mudahan termotivasi. Kembali lagi ke sebelumnya, ini belum saatnya. Kembali lagi ke sebelumnya, mohon maaf. Ya. Ini bukan saatnya yang ke Google AdSense, bisa ke slide sebelumnya. Oke, ini selalu saya kaitkan dengan yang pertama. Ya. Yang pertama itu harus diniati benar-benar. Kalau niat kita baik, sekali lagi pasti hasilnya baik. Enggak, yang berikutnya yang tadi. Ya, jadi blog itu sebenarnya ada keuntungan seperti waktu ini yang bisa mendatangkan pahala atau dosa. Sama di blog juga demikian. Apa yang kita tulis akan mendatangkan pahala atau dosa. Motivasi saya
salah satunya menjadi blogger seperti itu. Makanya banyak juga blog saya yang masih berstatusnya menggunakan domain blogspot, ya bukan menggunakan domain com.net dan lain sebagainya. Saya cuma takut nanti tidak ada yang memperpanjang ketika saya tiada. Padahal beberapa tulisan yang saya buat di blog itu misinya salah satunya agar ketika nanti saya sudah dikubur sekalipun tulisan saya bisa memberi manfaat. Ya, uang mungkin saat ini dibutuhkan untuk meneruskan kehidupan saya, untuk bisa memberikan penghidupan yang layak untuk anak istri kelak. Tapi nanti ketika saya sudah tidak ada, semua itu tidak ada artinya. Makanya saya tidak mau semua blog saya menggunakan domain .net.com, khawatirnya nanti tidak ada yang memperpanjang, karya saya hilang. Seperti itu. Ini kok langsung ke Google AdSense ya? Aduh. Sebelumnya kadang ada. Sebelum yang ini, sebelum nanti teman-teman pikirannya khawatirnya ke uang semua, bahaya. Halo? Yang sebelumnya? Aduh, ya ini mah next ya. Ini mah next. Oke, nggak apa-apa ya. Ya. Nih, ini saya itukan saja ya. Teman-teman silakan bisa membacanya karena terkendala bukan hanya waktu tapi jaringan. Kadang-kadang jaringannya error. Ya ini silakan bisa dibaca. Oke, berikutnya nih yang tadi yang sumber penghasilan itu bukan hanya agensi ya. Kebanyakan blogger itu gak sama agensi. Mungkin karena saya kuliah di UMUS kali ya. Makanya saya tidak mau hanya fokus di agensi. Ya, karena apa? Karena kalau fokus di itu saja itu nanti kita hanya terikat dengan agensi. Agensi itu gajinya paling banter-banternya setiap bulan. Tapi kalau misalkan bukan agensi dari setiap lain, itu bisa setiap hari. Ya, ini beberapa jasa yang saya buka di blogger saya. Di antaranya adalah itu ya, bisa artikel sampai ada jualan ebook ya. Orang Sunda ya, saya kadang kalau bahasa Inggris tidak bisa ya, mungkin bukan passion saya, jadi mohon maaf. Nah, ini beberapa produk atau jasa yang bisa saya tawarkan ya di blog saya, dan alhamdulillah banyak sekali peminatnya. Silakan berikutnya guys, nanti kalau ada pertanyaan saya jawab ya. Saya khawatirnya nanti jaringan ini hilang lagi. Nah, silakan boleh ke berikutnya. Nah ini contoh artikel CEO ya, pesanan dari ini Pak Joko ini salah satu wartawan senior ya, dari Jogja. Wartawan senior juga, beliau itu bloggernya banyak ya, kan Jogja dan lain sebagainya. Ini ada lagi nih namanya Mas Natalius, ini pesan artikel Mas, katanya kalau misalkan 800.000 dapatnya berapa. Ini saya kasih 40 berapa kemarin 40 artikel kalau nggak salah. Nah itu gampang sekali ya, membuat artikel cepat, sehari bisa 4 bisa 5 dan 10 lebih gampang sebenarnya kalau sudah terbiasa. Nah ini buat guru honorer, jangan khawatir masalah rezeki ya. Selain agensi banyak sumber-sumber yang lain. Hampir 90% blog saya menggunakan agensi, tapi tidak menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama. Yaitu sekali lagi mungkin karena saya kuliah di UMUS ya. Jadi ada jiwa bisnis, jiwa entrepreneur yang tidak suka dibatasi, tidak suka diatur-atur. Saya pengennya mandiri ya. Pengennya mandiri dalam arti ya saya harus bisa menghasilkan, tidak diatur oleh orang lain penghasilannya. Terus kalau misalkan kita bisa berdiri di banyak kaki, di banyak sumber penghasilan, kenapa sih kita harus hanya fokus di satu sumber penghasilan saja? Nah, makanya saran saya juga demikian untuk teman-teman semua, jangan hanya fokus di satu sumber penghasilan saja. Nah, kerjaan apapun itu. Yang penting halal ya. Yang penting halal dan tidak melanggar hukum agama dan hukum negara. Silakan disampaikan apa-apa. Oke, berikutnya presentasi slide berikutnya. Slide berikutnya, mohon maaf. Ini belum, apakah karena internet saya yang lola ini? Soalnya di sini nggak, slide-nya belum ganti. Nah ini dari kursus online ya, saya juga melayani online
kursus blog ya, mulai dari pembuatan blog sampai bisa menghasilkan paket lengkap juga ada, belajar ilmu backlink, belajar menulis cepat dan sebagainya. Wah, sudahlah nanti dikira promo ya. Yang jelas ini beberapa bukti transaksi bahwa blogger itu menghasilkan. Kadang ada yang transfer 500.000 dalam sehari, 800.000. Ya namanya rezeki ya. Seperti yang tadi saya bilang, bukan dari pekerjaan ya, memang itu rezeki kita. Ya. Berikutnya. Nah, ini salah satu ebook saya. Kemarin saya rilis. Ini saya tulis mungkin sekitar 2 malam ya. Satu malam pertama saya siapkan. Yang kedua saya mencoba menantang diri sendiri untuk menulis banyak tulisan dalam 1 malam, dalam 1 hari. Alhamdulillah berhasil dan setelah tayang banyak sekali peminatnya. Nah ini contohnya Mas Farhan Haji ya dari Blitar ini beli ebook saya. Harganya udah tertera di situ. Alhamdulillah bisa beramal juga, ini bukan riya tapi motivasi untuk perbuatan bahwa rezeki kita itu bukan milik kita semuanya. Ketika kita mampu menyalurkan rezeki dengan baik, maka kita dipercaya oleh Tuhan semesta alam. Nah, saya selalu menganggap diri saya adalah kurir. Ketika saya mampu menyalurkan amanahnya dengan baik, saya yakin Tuhan akan banyak memberi amanah untuk kita, karena sudah percaya kita akan memberikannya atau mengeluarkannya ke jalan yang tepat sesuai keinginan Tuhan semesta alam. Oke, berikutnya next. Oke, next. Ini yang membanggakan sekali ya. Kenapa membanggakan? Ini bukan dari ngambil uang yang transfer lebih dari itu, alhamdulillah sering. Tapi ini yang transfer ini mahasiswa dari Mesir. Allah, ya ini mimpi saya banget bisa kuliah di Mesir dulu atau mulai ke Mekah. Ya alhamdulillah. Saya punya anak laki-laki, insya Allah nanti mimpi saya bisa diberikan kepadanya. Nah, tapi alhamdulillah ilmu saya sudah dipesan oleh mahasiswa Mesir. Artinya apa? Ketika nanti dia menjadi orang yang bermanfaat untuk agama dan negara, insya Allah pahalanya bisa sampai ke saya. Karena apa? Karena saya pernah menularkan sedikit ilmu pengetahuan untuknya. Luar biasa sekali ketika dipesan ini. Ya, ketika dipesan oleh Mas Akbar ini. Mas Akbar juga ketika itu kesulitan dalam hal pembayaran. Tapi saya tidak mau kalau misalkan, udah Mas, gak apa-apa, saya ikhlaskan saja. Enggak. Saya juga harus menguji niat beliau, keseriusan beliau bagaimana untuk mendapatkan ilmu. Karena kalau misalkan orang yang serius, dia akan berupaya maksimal. Kalau misalkan ilmu dibagi-bagi secara gratis, biasanya dibuang begitu saja. Saya nggak mau lelah saya selama 2 malam itu tidak dihargai. Maksudnya tidak dihargai itu ibaratnya cuma dilihat terus dibuang begitu saja tanpa dibaca, apalagi dipraktekkan. Saya juga beberapa kali bertanya pada yang sudah membaca ilmu ini, ya katanya alhamdulillah bagus. Responnya rata-rata semua tidak ada yang negatif. Alhamdulillah ya, itu bukan karena kemampuan saya, tapi semua semata-mata karena petunjuk Tuhan. Kadang-kadang saya pun berbicara ya tidak tahu. Tiba-tiba mau ngomong seperti ini, tiba-tiba nulis seperti ini. Ya itulah kuasa Tuhan. Oke, berikutnya. Nah ini yang terbaru, barangkali nih, saya sih berharapnya dari mahasiswa UPUS nanti ada yang berkarya yang luar biasa, yang bisa menginspirasi banyak orang. Kenapa sih saya membuka jasa ini? Misi saya cuma satu sebenarnya, berkarya lokal, berdampak global. Ya, saya pengen nanti dari mahasiswa UPUS ada yang membuat karya yang luar biasa, di mana karya itu, di mana karya yang kita buat di UPUS, di Brebes, itu bisa memberi inspirasi untuk banyak orang di seluruh Nusantara bahkan dunia. Ini sebenarnya diusahakan. Jadi nanti ketika teman-teman punya karya ini diperkenalkan ke media nasional, insya Allah saya siap menjembatani. Bukan hanya ini sebenarnya, ada beberapa tambahan lain selain gambar yang tertera di sini, selain Brio.net, Tribunnews dan lain sebagainya. Ini ada lagi sebenarnya tambahan. Saya berharapnya demikian, harapan saya cuma itu.
Semoga nanti teman-teman ada yang membuat karya luar biasa yang bisa berpengaruh untuk banyak orang. Ya, untuk menginspirasi. Ketika dari Brebes menginspirasi ke kabupaten-kabupaten lain. Ya. Nah, itu sebaik-baik ilmu menurut saya itu seperti itu. Kerjanya sendiri, tapi bisa menggerakkan satu, dua, bahkan jutaan hingga miliaran orang untuk berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan. Berikutnya. Nah, ini guru di Gugu dan di PU. Ini peluang dan tantangan untuk kita. Peluangnya, ya, setiap yang kita lakukan akan ditiru oleh siswa kita. Jadi ketika kita berbuat baik, maka mereka akan meniru kita. Ada pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya balik, ketika saya bisa membuat blog, saya harap nanti dari siswa saya, ada yang bisa membuat mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Kalau tadi yang negatif, guru yang kencing, sekarang guru yang berkarya. Misalkan nilai guru bisa membuat karya 10, siswanya bisa membuat karya 100. Itu sebuah kebanggaan. Tidak merasa tersaingi, tapi merasa bangga sekali ketika ada siswa kita nantinya yang bisa menjadi orang yang luar biasa, apalagi menjadi ulama. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi penolong kita. Ketika ya seorang guru, misalkan ketika saya akan dimasukkan ke neraka karena begitu banyak dosa, ya ada murid saya yang menolong karena dulu pernah diajari, ya, baik melalui pendidikan formal maupun melalui tulisan-tulisan yang saya buat. Itu harapannya. Nah, makanya di poin nomor 2, guru harus mampu menjadi terdepan dalam bidang apapun. Kalau guru berkualitas, maka ke depan semua generasi muda Indonesia, penerus perjuangan kita, pasti akan lebih berkualitas dari kita sekarang. Ujung tombak berbagai hal sebenarnya ada pada guru. Makanya saya sekarang terkadang miris ketika berpikir ke pemerintah yang tidak terlalu memperhatikan nasib. Tapi kalau teman-teman bila, seperti saya tadi bilang, pasti lebih dari perhatian. Ya, malah kita bisa memperhatikan orang. Seperti poin nomor 3, PNS itu bonus, ya, bonus. Saya kalau jadi PNS, alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Kenapa demikian? Saya yakin PNS berapa misalkan gajinya 10 juta. Di luar sana, kalau Allah berkehendak, 100 juta, 200 juta, 300 juta, pun bisa kita dapatkan dengan cepat. Makanya, coba benahi niat. Kuncinya apa? Yakin sama Allah. Yakin kepada Tuhan semesta alam. Dekati. Kalau kita sudah dekat, insya Allah, apapun yang kita minta, yang terbaik pasti diberikan. Seperti nomor 4, selama diniatkan mulia, profesi guru dan blogger selalu menggairah. Ya. Mau hasil seperti apa? Hasilnya hari ini dilihat turun. Aduh, blog saya tuh hasilnya sekarang cuma 1.000 pun. Tahun kemudian 500.000 sehari. Ya, apapun itu. Kalau misi kita bukan untuk uang, saya yakin kita akan selalu semangat. Baik itu ngajar, baik itu menjadi blogger. Dan ketika kita seperti itu, kita akan terus berkarya setiap waktunya. Karya itu tabungan. Nah, setelah itu, uang berdatangan. Nah, jadi kunci utamanya, jangan mikirin uang dulu. Oke, berikutnya. Next. Oke, terima kasih ya. Sampai di sini jabat erat ya untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas gangguannya tadi. Saya harap ini bermanfaat. Jujur, saya berharap nanti kita bisa bertemu bukan cuma sekedar online seperti ini. Saya berharap nanti kita bertemu di ruang auditorium UNS. Itu mimpi saya sekali ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih untuk narasumber. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk poin penting dari materi tadi yaitu guru itu digugul dan ditiru. Peluang dan tantangan lulusan PGSD itu ada yang pertama, karya dan sikap guru adalah dakwah perbuatan. Guru harus mampu menjadi terdepan dalam bidang apapun. PNS adalah bonus. Blogger tetap memberikan berbagai sumber penghasilan. Selama diniatkan mulia, profesi guru dan blogger selalu menggairahkan. Diingatkan kembali untuk yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaannya di live chat dengan format yang telah ditentukan. Baik, untuk melanjutkan sesi tanya jawab, pertanyaan selanjutnya yaitu untuk narasumber Kak Beni. Jackson Kak Beni. Ya. Ya, Kak. Untuk pertanyaannya yaitu dari Hairunisa, Universitas Muhadi Setiabudi. Pertanyaannya, apakah embel-embel atau sebuah nama dari universitas mempengaruhi persaingan? Kepada narasumber, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang kedua. Tanpa salam, saya langsung untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak atau Dek Horenesa dari UMUS. Apakah nama sebuah universitas itu mempengaruhi persaingan? Jelas tidak. Itu mungkin kesalahan dari kita, bahwa kita kadang selalu meracuni pikiran kita dengan berpikir bahwa kita tidak bisa bersaing karena kita kuliah di kampus swasta, kemudian berada di daerah, mungkin secara nasional juga belum terkenal. Itu selalu kita pikirkan itu terus, yang membuat kita tidak bisa untuk maju, untuk bersaing. Pada dasarnya terkait dengan persaingan itu adalah diukur dari kemampuan masing-masing pribadi, bukan dari kelulusan universitas manapun. Banyak dari teman-teman universitas ternama di Indonesia, yang mungkin negeri juga, kemudian swasta yang terkenal juga, menghubungi saya. Saya tidak perlu menyebutkan universitas mana, yang jelas itu universitas ternama di Indonesia, bahkan mungkin jadi rujukan juga. Tapi setelah dia lulus, menanyakan saya, Mas, barangkali ada peluang pekerjaan untuk saya. Itulah mengapa saya berpikir berarti bukan persoalan kamu lulusan mana, kamu lulusan universitas terkenalkah atau hanya sekedar lulusan universitas swasta. Artinya bahwa kita harus memotivasi diri sendiri dengan menghilangkan rasa minder, rasa malu kita lulusan dari universitas yang swasta. Yang penting kita harus kuliah di universitas yang memiliki legalitas secara hukum. Contoh di UMUS PGSD sudah terakreditasi B, mungkin ke depan bisa jadi A. Kita aminkan bersama-sama. Jadi itu, apakah tadi yang pertanyaan Mbak Horenesa, nama universitas itu mempengaruhi persaingan? Saya jawab tidak. Yang penting teman-teman adik-adik semua bisa membekali dirinya dengan kompetensi yang baik, bukan hanya di meja atau di bangku kuliah, tapi di luar. Artinya dengan cara berorganisasi, bersosialisasi, menambah wawasan, menambah ilmu. Contoh Mas Tatang, apakah di PGSD diajarkan suatu blog atau mengelola blog? Nggak ada. Tapi Mas Tatang bisa mencari peluang dengan bertanya di temannya. Saya juga ini jadi tertarik, saya akan belajar dengan Mas Tatang ini, untuk bagaimana bisa mengelola blog menjadi sedemikian rupa. Kata Mas Tatang, jangan fokus sama uangnya, yang penting kita berkarya, kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan.
Ya, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu untuk narasumber Kak Uli. Cek sound, Kak. Iya, halo. Ya, Kak. Untuk pertanyaan ketiga dari Alif Livia Ade, Universitas Muhadi Setiabudi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kita mendapatkan beasiswa S2 dan apa saja kriteria yang bisa kita dapatkan agar mendapat beasiswa S2? Kepada narasumber dipersilakan. Iya, terima kasih Mbak Moderator. Ya, terima kasih juga buat Alif Livia Ade atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita mendapat beasiswa S2? Kita harus selalu mencari informasi ya, banyak sekali informasi beasiswa. Itu S2 di Google, itu ada beasiswa LPDP, ada beasiswa Dikti, dan kalau bisa kita mencari sponsor yang mungkin perusahaan yang udah terkenal, seperti itu sih. Lalu untuk kriteria yang dapat kita, supaya kita itu bisa dapat beasiswa S2, pasti itu ada mengenai IPK ya. IPK itu kita harus dapat lebih dari 3,0 gitu kan, menurut standar 4,00. Terus juga ada tes masalah seleksi juga itu, karena ada bahasa Inggris juga, ada TOEFL, TOEIC, IELTS yang rata-ratanya itu lebih dari di atas 500. Itu aja sih yang jelas. Saya tidak dapat beasiswa, tapi menurut saya kalau ingin melanjutkan pendidikannya lebih tinggi dan ingin mendapatkan beasiswa, lebih banyaklah cari di Google, ketik aja beasiswa S2, gitu aja. Terima kasih. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, maaf. Karena sinyal saya ada trouble. Mungkin langsung ke kesimpulan saja. Untuk kesimpulan dari webinar pada hari ini, kesimpulannya yaitu era digital membuat banyak perubahan dalam kehidupan. Pekerjaan yang semula dilakukan oleh manusia menjadi banyak yang tergantikan oleh mesin. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi lulusan PGSD. Dewasa ini, lulusan PGSD tidak hanya terpatok menjadi guru SD saja maupun PNS, melainkan kita bisa menjadi blogger, jurnalis, pembisnis, privat tutor, maupun lainnya. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut, tentunya harus ada cara yang kita lakukan agar mimpi tersebut bisa tercapai. Yang pertama yaitu dengan kerja keras, kedua dengan doa, ketiga dengan konsisten, dan yang keempat yaitu sabar. Mungkin cukup sekian dari saya, acara saya kembalikan ke MC. Langsung Dan untuk setelah ini akan ada absen lagi, dimohon jangan live terlebih dahulu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, karena kami sudah berbicara duluan. Terima kasih Saudara Salihah selaku moderator yang telah memandu webinar pada hari ini. Peserta webinar yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Atas nama seluruh panitia, kami memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.